Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang array ya. Yang setelah UTS yaitu array adalah struktur data yang mengandung tipe data yang mempunyai tipe yang sama. Struktur data yang mengandung tipe data yang sama, yang mempunyai tipe data yang sama. Suatu array adalah sekelompok memori yang berhubungan. Memori itu maksudnya berisi data tadi yang tipenya sama. Array mempunyai nama dan tipe yang sama. Tipe yang sama itu maksudnya isinya ya. Untuk merujuk lokasi tertentu atau elemen dalam array, nama array dan angka posisi disebutkan subscript atau indeks dari elemen tersebut dalam array. Nah, array itu contohnya begini. Tadi ada dikatakan memori yang berhubungan. Ini memori itu kotak-kotak ini adalah memori. Nah, ini berdekatan ya. Kalau memori ini tipenya itu adalah integer atau bilangan bulat, int, maka semuanya tipenya integer semua. Ya. Nah, untuk mengakses data ini kalau di algoritma itu adalah dimulai dari angka 1 ya. Kalau nama array-nya adalah C, maka ini C1, C2, C3, C4, C5. Kalau dalam bahasa C++, dimulai dari 0 yaitu C0, C1, C2, C3, C4. Jadi kalau 5 mulainya dari terakhirnya adalah 4. Nah, ini adalah posisinya di dalam array ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini posisinya, dan ada subscript tanda kurung siku di sini ya untuk mengakses indeksnya. Ini di algoritmik, artinya apa? 2 diassign ke C2. Jadi 2 itu masuk ke sini. Tapi kalau C++, 2 itu desain ke C2 itu di sini. Bukan di sini, karena dia dimulai dari 0. Oke? Mudah-mudahan paham. Bismillah. Nah, deklarasi array itu kalau dalam bahasa algoritmik atau pseudocode itu C.2 array 1 sampai 5 of integer. Artinya apa? Ada 5 buah data bertipe integer yang dikelompokkan dalam sebuah array yang bernama C. Atau ini diciptakan variabel bernama C yang mempunyai 5 anggota data, kelima-limanya bertipe integer. Diakses dengan C0, C1, C2 sampai C4 gitu ya. Nah, kalau membaca array itu adalah dengan cara seperti ini. A, I. Dari I sama dengan 0, I kurang dari N. Kalau jumlah datanya itu adalah N5, maka sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. CA, C out, C in, AI. Membaca ya, oh ya, C in, AI. C in, AI itu artinya apa? Apa yang diinputkan dari keyboard itu dimasukkan ke variabel AI. Misalnya 3 masukkan A0, 2 masukkan ke A1, 5 masukkan ke A2, dan seterusnya. Biasanya array itu diawali dengan huruf besar ya, bukan huruf kecil, dan indeksnya itu biasanya dipakai adalah I. Kalau enggak I ya C, kalau enggak C, K, I, C, K. Atau yang lain sih boleh, tapi biasanya I, C, K. Nah, ini misalnya ada data 3, 0, 1, 2 kalau 3 itu. Nah, 5, 10, 15. Jumlah adalah jumlah data 0, data 1, data 3. Jumlahnya adalah jumlah yaitu berapa ini? 30 ya. Itu adalah untuk mengisi array. Nah, mengisi array itu kan kalau begini setengah mati ya, data 0, data 1. Kalau data 1000 ditulis 1000 kali. Nah, supaya nulisnya itu 1 kali saja, maka pakai perulangan. Dan juga bisa juga deklarasi ini sekaligus inisialisasi. Data 10, 5, 10, 15. Sisanya ini diisi dengan 0 ya. Kemudian 5 itu untuk data 0, data 1, data 2, dan data 3 sampai data 9 diisi dengan 0. int jumlah sama 0, kemudian int I sama 0, I kurang dari 3, I plus plus, jumlah sama jumlah data I. Ini cara menjumlahkan seluruh anggota dalam array. Kalau I-nya 0, berarti data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 ini semuanya dijumlahkan dengan jumlah, dan jumlahnya itu harus diinisialisasi dengan 0 dulu, sehingga jumlah 3 data adalah jumlah. Nah, ternyata walaupun ini 10 yang dipakai cuma 3. Oke, nggak masalah.
Rata-rata elemen array. Nah, kalau menghitung rata-rata itu bagaimana? Jumlahnya tadi dibagi jumlah data. Hanya itu kan. Nah, untuk pseudocode-nya, bahasa algoritmiknya adalah inputnya itu adalah egg, yaitu array 1 sampai 10 of integer, n-nya itu integer, jumlah datanya adalah n, dan tipe rata-ratanya itu adalah real. Diberikan n data, kemudian dicari rata-ratanya. I jumlah itu integer, deskripsinya jumlah sama dengan 0. For in i sama dengan 1 to n do jumlah sama jumlah xi. Nah, ini yang begini ini berarti x ini sudah terdefinisi ya, karena dia adalah variabel input. Sehingga tinggal dijumlahkan saja. I sama dengan 1 to n, ya, sampai ke n, datanya kan jumlahnya n. Jumlah sama jumlah xi, kemudian jumlahnya dibagi n, itu adalah rata-ratanya. Nah, kalau pakai bahasa C++, hitung rata, itu ada variabel n dan a20 karena untuk menyimpan data, dan float rata. Ada anggota fungsinya float rata hanya 1, dan anggota datanya private 2, n sama a20. Ini adalah untuk operator input dan operator output. Tinggal ngapalin aja ya. Kalau operator output itu ostream dan, ini ostream dan. Kalau istream dan, ini istream dan. Oke. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Hitung rata. Hitung rata itu apa? Nama kelasnya. Nama kelasnya dan. Dah gitu aja. Gampang ya. Kemudian karena tadi itu hanya deklarasi variabel, belum ada nama variabelnya, kosong kan di sini. Kalau ada nama variabelnya in dan a, maka ya in itu adalah input, in a titik n, itu jumlahnya data. Kemudian in a titik ai, ai itu adalah variabel array di indeks yang ke 0 dari 1 sampai n. Kemudian perhitung ratanya itu adalah float, total sama dengan nah, ternyata jumlah itu yang sebelumnya variabelnya jumlah, namanya sekarang variabelnya itu total. Total sama dengan total plus AI. Sama ya di sini. Di sini nggak ada pakai A titik begini karena dia anggota fungsi. Kalau ini kan bukan anggota fungsi, sehingga ada A titik di sini. Ada objek gitu katanya. Ini nggak perlu ya, langsung diakses saja AI. Total dibagi N. Dia tahu N bisa langsung diakses karena dia anggota data. Dan anggota fungsinya ini bisa mengakses anggota data. Total per n gitu ya. Kemudian outputnya, out rata-rata dari AN, bilangan adalah A titik rata. A titik rata ini outputnya mestinya sebuah bilangan karena di langsung di print di sini. Apakah benar? Oh benar, tipenya adalah float ya. Benar di sini float. Iya, ternyata dia berupa mempunyai nilai ya, langsung bisa dicetak. Jadi hitung rata run, aneh juga ini namanya run, nggak apa-apa. In run, out run, return 0. Nah, kapan ngundang hitung ratanya? Ternyata menghitung ratanya itu adalah saat in. Nih, saat in kapan ini menghitung ratanya? Oh ini di sini kok saat ini saat mengoutputkan ini, saat out run inilah ternyata ratanya itu dihitung di sini, dipanggil di sini ya. Oke, kemudian deviasi standar atau disingkat dengan sigma i sama 1 xi kurang xi pangkat kuadrat n min 1. Bagaimana cara ngitungnya? Deviasi standar ini, yang pertama adalah x itu input array ya, 1 of integer, kemudian n itu jumlah datanya berapa ya, entah 10 entah 9 terserah. Dan fungsi ini bertipe real. Kemudian deklarasi i jumlah integer, deskripsinya jumlah sama 0, jumlah sama dengan jumlah plus sgrt. Nah ini karena ini sigma toh. Sigmanya itu kan
Sigmanya itu XI min X rata, X garis rata-rata ya. Jadi XI min rata, XI min rata ya. SQR adalah square itu pangkat 2. Jadi ini dipangkat 2 kan, dipangkat 2. Jadi ini pangkat 2, kemudian dari I sama dengan 1 tuh N. Nah, ini sama 1 tuh N. Sama persis ya. Ini bentuknya di sini, ini bentuknya di sini. Kemudian STD sama SQRT jumlah dibagi N-1. SQRT itu adalah akar, square root, kalau ini square saja. Oke. Itu cara menghitung deviasi standar. Kemudian untuk implementasi dalam C++ itu begini. Ini N, banyaknya data, 20 menyimpan array. Ini diimplementasikan dalam sebuah kelas ya. Jadi sebenarnya inilah fungsi square itu kuadrat itu ini isinya return n kali n ya, yang square. Kemudian anggota, ini rata, ini sudah ada rata. Yang kedua adalah yang std, mana cuman bodinya. Kita lihat bodinya, rata itu yang tadi, total sama dengan total plus AI dibagi total dibagi n kalau jumlahnya n. Kemudian standar deviasinya itu adalah SQRAI min rata ya. Rata itu sama dengan rata ya. Rata itu tipenya adalah float, boleh ya, rata. Oke. Jadi fungsi rata ini dipanggil di sini untuk disampaikan di assign ke rata. Kemudian jumlah berjumlah, non SQRT jumlah dibagi N-1. Oke. Nah, kemudian untuk inputnya itu banyaknya data, in A titik N. Di sini A ya, tadi saya sudah suruh menghafalkan. Pokoknya pakemnya begitu, iStream dan iStream, dan operator output, operator input. Kemudian hitung statistik dengan nama kelasnya, variabelnya bernama A atau objeknya bernama A, dan jangan lupa ada reference di sini. Maka di situ mengakses N ya, AN mengakses apa, ini kalau sudah ada A ini bisa mengakses anggota data private maupun anggota data publik di sini. Oke, kemudian hitung outputnya. Pertama adalah hitung rata-ratanya adalah A rata, baru standar deviasinya STD. Nah, kita lihat di sini, karena dia tidak disimpan, maka dia menghitung 2 kali. Coba Anda cari, apa yang menghitung 2 kali? Nih, dihitung STD itu memanggil rata. Di STD memanggil rata, kemudian di operator output juga memanggil rata. Itulah kerugiannya kalau langsung ditulis begini, tidak disimpan dalam sebuah variabel. Coba kalau ada variabel namanya rata di sini, satu lagi private float rata gitu kan. Maka kalau ada file float sama dengan rata, maka tinggal kita panggil di sini rata sama dengan rata garam kurus begitu ya, dalam kurung begitu, sehingga rata sudah tereksekusi sekali saja. Kalau sudah sekali saja, maka di sini tidak perlu dihitung lagi, langsung aja panggil variabelnya yaitu rata yang berupa float tadi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda paham. Kalau tidak paham silahkan latihan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.